Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu sore ini? Ya, baik, alhamdulillah. Ibu kabarnya baik juga. Jadi di sini, oh ya lupa ibu, absen terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang tidak hadir, ibu absen dulu ya. Atika hadir. Hadir semua. Siapa yang nggak hadir? Zahra, oke ya. Zahra yang tidak hadir. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ayo anak-anak ibu, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Iya, pelajaran minggu lalu adalah tentang makhluk hidup. Dan sekarang kita belajar tentang ayo siapa yang tahu? Kan ini ibu bilang kemarin. Sekarang kita belajar tentang menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Di sini kalian ada nggak timbul pertanyaan? Bu, kenapa sih air nggak pernah habis di dunia gitu? Walaupun musim kemarau. Iya, kita memang ada yang namanya musim kemarau. Tapi anak-anak ibu nggak pernah kan namanya tuh kekeringan minum gitu kan. Kalau minum pasti kalian anak-anak ibu beli air galon kan? Iya. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih air itu nggak habis gitu kan. Nah, di sini ibu akan melihatkan suatu video. Nanti kita lihat sama-sama ya anak ibu. Nih. Bentar ya. Simak ya. Daur air disebut dengan hidrologi. Nah, ini air ya. Air itu seperti di danau, sungai, di laut. Di video kali ini, dengarkan ya. Matahari terjadi namanya evaporatif. Nah, naik. Di daratan juga terjadi proses penguapan. Penguapan di darat berasal dari proses transpirasi tubuh tumbuhan dan respirasi makhluk hidup. Melalui proses evaporasi, transpirasi, dan respirasi inilah terbentuk gumpalan uap air yang kita kenal dengan awan. Awan yang terbentuk bergerak mengikuti arah yang sedang bertiup. Secara kontinu proses ini diikuti oleh penguapan air sehingga semakin lama berat awan semakin bertambah. Masa awan yang semakin bertambah diikuti dengan penurunan suhu awan menjadi semakin lebat dan dingin. Mulailah proses yang dinamakan presipitas. Awan mencair menjadi butiran air, menetes dan jatuh sebagai air hujan ataupun salju. Air hujan bisa jatuh di darat maupun di laut. Di darat sebagian air digunakan makhluk hidup untuk hidupnya. Sebagian mengalir bersama sungai menuju laut. Kemudian sisanya meresap ke dalam tanah dan bergerak ke tempat terendah karena pengaruh gravitasi. Inilah proses-proses yang terjadi di permukaan air. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan menjamin ketersediaan air di bumi kita. Nah, itulah tadi video dari daur air. Jadi anak-anak ibu semuanya udah bisa terjawab belum?
Kenapa air tidak habis di muka bumi ini? Ada yang paham, ada yang nggak. Baiklah, Ibu akan jelaskan kembali ya. Tadi ada disebut namanya evaporasi. Jadi evaporasi itu adalah air adalah air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan. Jadi air yang ada di bumi mengalami penguapan yang naik tadi ke atas ke permukaan yang tinggi itu disebut evaporasi karena terkena panas matahari. Jadi kenapa air itu kok bisa naik ke atas, Bu? Ke atas karena dia menguap karena panasnya sinar matahari. Terus air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Jadi di atas itu dia berubah menjadi uap air. Kemudian uap air akan naik ke tempat yang tinggi dan dingin. Di atas itu tempatnya dingin. Akibat air mengalir pengembunan. Jadi air yang mengalir akibat air mengalami pengembunan yang disebut kondensasi hingga membentuk butiran air. Jadi di atas itu dia membentuk butiran-butiran tadi yang ada anak-anak Ibu lihat kan yang di video tadi, butir-butiran. Nah, itu namanya disebut kondensasi. Butir-butiran air yang jumlahnya sangat banyak kemudian membentuk awan. Jadi kalau anak-anak Ibu melihat awan-awan hitam itulah yang disebut kondensasi tadi. Di tempat yang amat tinggi itu dan yang sangat dingin, butiran air dapat membeku. Setelah itu, jika butiran air di awan cukup besar, jadi kalau butiran air di awan itu udah cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Jadi dapat jatuh ke tanah. Terus peristiwa jatuhnya butir-butiran air itu disebut presipitasi atau hujan. Nah, jadi kalau udah nggak bisa lagi membendung butir-butiran air di dalam awan jadi dia turun hujan. Nah, turun hujan peristiwa itu bisa disebut dengan hujan. Jadi anak-anak Ibu udah paham nggak apa yang Ibu jelaskan di sini tentang siklus tentang siklus air dan bagaimana air itu tidak habis? Udah paham semuanya? Nah, kalau udah paham, sekarang Ibu lanjutkan ke tadi kan materi kita hari ini tentang menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Jadi air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah. Jadi ibu lanjutkan penjelasannya tadi ya, ada yang kurang. Jadi air hujan yang jatuh ke bumi itu sebagian ada yang meresap di dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah dan di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, misalnya sungai terus mengalir sampai ke laut. Tadi kan ada dijelaskan kan, jadi air itu akan mengalir di permukaan yang rendah. Anak-anak Ibu pasti sering kan main-main mandi hujan gitu, ada kan di parit kan ada kan airnya mengalir. Nah, air itu mengalir karena dari dataran tinggi dia mencari dataran rendah kayak itu. Di sini kita jumpai Sungai Kampar ya kan, Kampar. Anak Ibu ada yang dari Kampar. Nah, jadi seperti itu daur air tuh kan. Terus tadi ada menjelaskan dampaknya bagi makhluk hidup.
Jadi kita ambil contoh untuk kita sendiri, makhluk hidup manusia. Kita kalau tidak minum gimana? Bisa nggak anak-anak ibu? Iya, nggak bisa. Kita membutuhkan air. Air untuk minum, kita mencuci baju pakai air, apa-apa aja kita pakai air. Coba kalau anak ibu, bayangkan anak-anak ibu semuanya hidup tanpa air, nggak bisa kan? Makan butuh minum, mandi butuh air, semuanya butuh air. Jadi itulah pentingnya air bagi kita. Jadi anak-anak ibu semua udah paham tentang materi kita hari ini? Alhamdulillah paham ya. Mengingat waktu kita udah mau habis. Jadi ada nggak anak-anak ibu yang tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, siapa? Novi? Iya. Apa? Iya benar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita mengetahui bagaimana siklus air, siklus turunnya air, bagaimana air itu datang ke bumi, bagaimana air itu tidak habis. Ya, ada lagi? Iya. Apa Arif? Ya, pentingnya air bagi makhluk hidup. Benar. Semuanya benar. Terus coba anak-anak ibu kaitkan pembelajaran kita pada kehidupan sehari-hari. Ya, apa Aldi? Ya, seperti tadi kan, seperti air itu dibutuhkan pada makhluk hidup untuk minum, untuk mandi. Ya paham, berarti Pak anak-anak itu semuanya paham ya? Ya bagus, alhamdulillah. Jadi materi kita pada sore hari ini, ibu harap anak ibu dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak ibu paham gimana tentang siklus air, fungsi air dalam makhluk hidup, untuk makhluk hidup. Ngerti ya semuanya? Iya. Di sini mengingat jam waktu belajar kita sudah habis, ibu akan membagikan tugas yang nanti akan kalian kerjakan di rumah besok. Minggu lalu diantar ya. Jangan sampai lupa ya. Kalau lupa ibu nggak kasih nilai. Tolong Nova bagikan. Oh ya, dibagikan ya satu-satu, nanti dikerjakan di rumah. Jadi anak ibu semuanya udah paham kan materi kita pada sore hari ini? Iya. Ketua kelas siapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, pelajarannya diingat-ingat lagi. Terus kerjakan PR-nya di rumah. Ya Bu.